Hai anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Masih semangatkah kalian? Tentunya harus semangat. Kemarin baru saja kita rayakan kemerdekaan RI. Semoga semangat kemerdekaan selalu ada dalam diri kita ya. Baik nak, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Nah, seperti apakah itu? Kita simak bersama. Namun, sebelumnya Bu Fani ingin mengajak kalian untuk mengingat materi berbagai bentuk pecahan, khususnya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,2, 0,35, 0,729, dan seterusnya. Jadi di sini ada persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Masih ingat ya? Oke, sekarang kita lanjut ke inti materi kita hari ini. Yang pertama, kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dulu. Bagaimana caranya? Tentunya mudah sekali. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal ada dua cara, nak. Yang pertama, caranya mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan cara kedua, kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Nah, seperti apa, Bu? Coba kita perhatikan dulu contoh berikut ya. Contoh 1. Ubahlah pecahan 4/5 ke pecahan desimal. Oke, kita gunakan dulu cara yang pertama. Mengubah penyebut pecahan menjadi 10. Nah, di sini penyebutnya kan 5. 5 bisa kita ubah ke 10, caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2. Nah, setelah dikalikan, diperoleh hasil 8/10. Sehingga, kemarin pada pecahan desimal, per 10 jika diubah ke bilangan desimal, maka ada satu angka di belakang koma. Sehingga pecahan desimalnya adalah 0,8. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang bisa kita gunakan cara kedua, pembagian bersusun atau porogapit. Caranya, 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 tentunya tidak bisa ya, sehingga kita tuliskan 0. Nah, 0 dikali 5 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangkan. 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Nah, kemudian kalau 4 kita bagi dengan 5 lagi kan tidak bisa. Tidak mungkin kan hasilnya akan 0 semua. Maka 4 ini kita beri teman, yaitu kita tambahkan angka 0, sehingga menjadi 40. Namun, jika kita tambahkan angka 0 di sini, maka pada hasil pembagiannya kita beri tanda koma. Nah, kemudian 40 dibagi 5. Hasilnya adalah 8. Lalu, 8 dikali 5 itu adalah 40. Nah, setelah itu kita kurangkan ya. 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Nah, jika sudah 0 di sini, pada sisanya sudah 0, maka proses pembagian bersusun sudah selesai. Sehingga diperoleh hasil 0,8. Nah, bisa kalian bandingkan hasilnya, sama bukan? Menggunakan cara pertama dan cara kedua.
Nah, jadi dapat dikatakan pecahan desimal dari 4/5 adalah 0,8. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Ubahlah pecahan 3/4 ke bentuk desimal. Nah, kita gunakan dulu cara pertama. 3/4, di sini penyebutnya 4, kita ubah dulu ke penyebut 100. Karena kalau mau diubah ke penyebut 10 tidak mungkin ya, tidak bisa. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 25. Sehingga diperoleh hasil 75/100. Di sini penyebutnya per 100, itu artinya ada 2 angka di belakang koma untuk bilangan desimal. Sehingga pecahan desimalnya adalah 0,75. Nah, sementara itu dengan cara pembagian bersusun sama saja nak. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tuliskan 0. 0 kali 4 hasilnya 0. Kemudian kita kurangkan. 3 kurangi 0 hasilnya 3. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita beri angka 0 di belakang 3. Dan tanda koma setelah hasil 0 yang di atas ini. 30 dibagi 4 diperoleh hasil 7. Lalu 7 dikalikan 4, 28. Nah, kita kurangkan lagi 30 dengan 28. Hasilnya adalah 2. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 4, maka kita beri tanda 0 lagi. Menjadi 20 ya. 20 dibagi 4, hasilnya 5. Nah, kemudian 5 kali 4, 20. Kita kurangkan, hasilnya bersisa 0. Itu artinya proses pembagian sudah selesai. Jadi, pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Baik, contoh yang ketiga. Ubahlah pecahan 1/8 ke bentuk pecahan desimal. Kita gunakan cara pertama, mengubah penyebut menjadi, yang benar adalah 1000. Sehingga pembilang dan penyebut kita kalikan 125. Sehingga diperoleh hasil 125/1000. Sehingga karena penyebutnya 1000, itu artinya 3 angka di belakang koma, pecahan desimalnya adalah 0,125. Kemudian, untuk cara pembagian bersusun sama saja, kita bagi 1 dengan 8. 1 bagi 8 itu 0, 0 kali 8 hasilnya 0, kemudian kita kurangkan, 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 1 tidak bisa dibagi 8, maka kita beri tanda 0 di belakang 1 dan tanda koma di bagian 0 yang atas ini, setelah 0 yang atas. Kemudian 10 dibagi 8 diperoleh hasil 1. 1 dikali 8 itu 8, kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 8, maka kita beri tanda 0. 20 dibagi 8 diperoleh hasil 2. 2 dikali 8, 16. Kita kurangkan 20 dengan 16 sehingga diperoleh 4. Karena 4 tidak bisa dibagi 8, kita beri angka 0. Menjadi 40. 40 dibagi 8, hasilnya adalah 5. Lalu 5 dikali 8, 40. Setelah itu kita kurangkan sehingga diperoleh sisa 0. Itu artinya proses pembagian sudah selesai. Nah, jadi
pecahan desimal dari 1/8 adalah 0,125. Nah, kalian bisa memilih mau menggunakan cara pertama ataupun cara kedua. Pilihlah cara yang kalian anggap mudah. Selanjutnya, kita belajar tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikannya yang tadi ya. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Tapi ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Lalu, untuk bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma, diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Sedangkan, bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma, diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000, dan seterusnya. Lalu, setelah kalian ubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, maupun 1000, kalian sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk paling sederhana. Contohnya seperti ini, Nak. Contoh 1, ubahlah pecahan desimal 0,3 ke pecahan biasa. Nah, kita perhatikan di sini ada satu angka di belakang koma. Itu artinya nanti penyebutnya menjadi 10. 3 di sini nanti jadi pembilangnya, lalu karena satu angka di belakang koma penyebutnya 10. 3/10 ini sudah merupakan pecahan biasa dengan bentuk paling sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Maka pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Kemudian contoh yang kedua, ubahlah pecahan 0,25 ke bentuk pecahan biasa. Ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100. 25 kita jadikan pembilang dan penyebutnya 100. 25/100 ini belum bentuk yang paling sederhana. Jadi bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara pembilang dan penyebut dibagi 25. Nah, setelah kita bagi dengan 25, diperoleh hasil 1/4. Jadi, pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Ya, contoh yang ketiga, supaya lebih paham lagi. Ubahlah pecahan 0,625 ke bentuk pecahan biasa. Oke, kita perhatikan di sini ada, betul sekali, ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 1000 dan pembilangnya 625. So, pecahan biasanya adalah 625/1000. Dan pecahan ini belum sederhana, jadi bisa kita sederhanakan, yaitu pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 125. Setelah dibagi, diperoleh hasil 5/8. Kalau kalian kesulitan dalam membagi, bagilah dengan bilangan yang kecil dulu sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi pecahan biasa dari 0,625 adalah 5/8. Itu tadi anak-anak cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Salinlah soal ini di buku tulis kalian, di buku tulis matematika. Lalu, jawablah masing-masing soal yang ada. Tidak perlu dikumpulkan, ini hanya sebagai latihan soal mandiri. Demikian anak-anak pembahasan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal maupun sebaliknya. Semoga dapat kalian pahami dan bisa membantu kalian.